Ingat lu stres gue Sampai tahu. gue stres gitu dikatain semua orang. Iya. Kayak gue seumur hidup gak pernah stres dikatain orang anjing. Shot 1, take 1. Halo penggaris, selamat datang di Segaris. Kita bakal ngobrol. Kita mau bahas apa nih hari ini nih? Yang pertama, Oke, yang pertama. gimana cara kalian ngatasin force major? Contohnya mati lampu massal kemarin. Karena kan bisnis ini depend so much on tech. Gimana caranya kita ngatasin first major karena bisnis ini depends so much on tech. Hujan ya? Tadi ada pause sebentar karena hujan. Pas banget kita bahas first major, hujan. Gimana? Force major. First majornya tadi contohnya apa? Kayak mati listrik, mati lampu massal gitu ya. Tapi emang kita pernah ngalamin. Gak tahu sih gue. Pernahnya tuh itu pulsa listrik habis, Pak. bukan mati lampu, gue juga. Edrek. Adanya gue kirain mati lampu, katanya belum bayar Iya. gitu. Gak pernah deh kayaknya mati lampu massal ya kita ya selama ini ya. Tapi kita berandai-andai. Berandai-andai. Kalau Oke, ada force berandai-andai. major. Ya menurut gue sih ya namanya kita startup harus agile aja gak sih? Iya sih. Lagian first majornya juga kan bukan gempa bumi ya. Iya kayak Sama ada yang tewas gitu. Angin topan gitu. Mm-mm. Cuma kalau first majornya cuman satu hal di mati listrik mah ya udahlah. Ya ke mall lah. Ke mall, ke kafe tuh dulu juga kita setahun kerjaannya juga pindah-pindah kafe gitu. Oh mungkin ada. Apa? Ya, harus Covid. agile. Iya COVID Iya, Covid. kita Baru work gua from juga home. pikiran. Bener. gitu ya be flexible lah ya. Waktu itu kita bikin sistem Check in, check, check out. in check out, WFH-nya jam 9 semua check in meeting bareng, jam Iya, 5 betul. semua check out meeting keluar, and then I think itu boosting productivity banget waktu kita WFH itu gitu ya. Kebetulan memang waktu itu kita nggak ada option lain juga kan. Kayak memang nggak mungkin lah segila-gilanya gue sama Gior nggak mungkin juga kita memaksakan untuk kayak WFO. Iya. Kita juga takut gitu. Jadi waktu itu memang pas WFH malah kayak oke-oke aja. Kayaknya hidupnya malah jadi pada lebih teratur ya, lebih teratur, lebih produktif. Cuma kemarin terakhir gue tanya sih gak pada mau lagi WFH. Padahal gue mau. Jangan. Ya tapi intinya itu sih, jangan ngelihat apa-apa tuh masalah gede banget gitu loh. Kayak Iya sih. kita udah ngalamin banyak masalah loh. Kayak tapi mentalnya itu ya itu kayak menurut gue sih selama nggak mati, nggak gempa bumi yang rumahnya rubuh dan segala macamnya, toh kalau itu yang terjadi, apa sih yang ditakutin klien lu ngoceh? Ya tinggal ngomong lagi gempa bumi anjir, lu mau nyuruh gua kerja, gila juga gitu kan. Toh di kontrak juga kita ada kalau ada first major segala macam ya mau gimana. Kalau gua assume kalau kita first major yang sampai separah itu, lu juga nggak akan demand gua sesuatu karena lu juga pasti mengalami hal itu nggak sih? Iya. Jadi kayak kalau cuma mati listrik, nah itu lu mati listrik kan klien lu belum tentu mati listrik gitu. Jadi ya itu yang dicari solusinya. Cuman kalau first major udah parah mah ngerti lah, orang masih manusia gitu yang punya hati. Ya kalau lu mau bilang lu pekerja kreatif ya harus solutif juga, kreatif. Harus kreatif. Iya gak sih? Mantap. Kayak Yoi. harus solusinya kreatif juga gitu Oke. loh. Jadi jangan terlalu Iya sih. Jangan terlalu dipusingin lah. Dibawa santai aja. Gak ada kantor kita pikirin, nggak bisa masuk kantor kita pikirin, nggak ada orang kita pikirin, nggak ada duit kita pikirin. Semua kita Yang terakhir memang mikirin tuh. iya, semua bisa. Betul, bisa sih. Udah nih selesai pertanyaannya. Pertanyaan kedua, Pak Produser. Kebiasaan aneh apa atau culture apa yang kalian lakukan di kantor? Terus itu buat apa kalian lakukan itu? Terus Oke. respon tim kayak gimana? Yang aneh dulu kali ya. Culture ya, yang culture aneh di dulu, kantor. yang aneh dulu. Yang aneh dulu nanti baru culture. Kan culture terlalu serius. Oh iya. Oke. Yang aneh dulu. Apa ya? Kalau Dika suka ngomong ini apa? Yuk apa? Oh, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Kata anak-anak toxic positivity anjir. Padahal gue ngomong tuh dari hati lu, beneran kayak gue mau encourage lu pada kayak bisa guys, bisa gitu. Jadi ya itu respon teman setim adalah Toxic positivity lu lu. gitu. Kata gue padahal kayak enggak bisa, kita bisa gitu lewat. Memang selalu lewat ya. Lewat aja kan. Belum Iya. mati. Karena maksudnya. yuk bisa yuk. Santai. Apa dibikinin stiker WhatsApp? Mantap. Ntar tampilin stikernya di sini. Ya jangan deh. Apalagi kalau gua gua orangnya nggak bisa nggak ketinggalan. Bukan nggak bisa apa? Bukan nggak bisa
nggak bisa teliti, tapi nggak bisa apa ya, gimana ya, intinya gue nggak bisa nggak ketinggalan, harus ketinggalan. Iya, gue sampai capek. Lelah. Nih, Dompet bawa lah. makanan ketinggalan di kantor. Iya, bawa dompet ketinggalan, kunci mobil Hilang. ketinggalan. Kalau kepala gue nggak nempel, kata emak gue, hilang kepala gue. KTP lu hilang berapa kali? Nggak tahu nih, hari ini aja gue nggak tahu KTP gue di mana. Gitu, jadi Tapi respon anak kantor gimana? ya memaklumi. Memaklumi, baik. Ya udahlah, jadi Baik, kalau udah baik. gitu ya Gior lah. Ya udahlah, gitu. Yor Udahlah. nih ketinggalan gitu Iya, kayak. betul. Oke. Iya. Itu sih kalau kebiasaan ini. Kebiasaan jelek lagi apa ya? Gue suka ngomong ngoceh-ngoceh aja gitu. Ini kita gini dong. Kita gini-gini. Oh, suka dong." ini. Idenya off, Pak. Idenya off banget nih. Mohon maaf. Kadang-kadang gue kayak ini bener nih idenya begini nih. Tapi itu untuk culture supaya kita bisa berpikir lebih wild. Baik, Kadang-kadang baik. terlalu wild, jadi nggak mungkin ya nggak apa-apa. Ya, tapi seenggaknya- udah coba wild. Iya, Udah boleh coba ternyata wild. sampai Iya, situ iya, iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. memang kadang-kadang suka banyak yang jangan gitulah atau apalah gitu. Tapi I think itu yang bikin Garis Temu lebih apa ya, maverick gitu, lebih Ya, preman. karena secara- mungkin kalau di sini guanya yang lebih nggak bisa, Pak. Lu yang lebih kayak coba dulu aja gitu. Iya. Biasanya ketemunya di tengah. Yaudah kita coba, tapi ada kondisinya kita begini dulu aja gitu, santai pelan-pelan kata gua gitu. Itu sih yang bikin kita mungkin agak ini ya, dinamis, jadi lebih Iya. dinamis gitu. I think akuratman, terus akun disegel, kalau pada Iya, iya. tahu itu semua kan buah dari sebenarnya culture itu yang secara Iya tidak sih. sadar ya gak sih? Yang kita juga takut, tapi ya udah jalan aja, ya udah kita coba aja gitu. Ya. Dan banyak pelajaran juga dari situ kan, kayak ya kalau coba aja. nggak nyobain, kalau nggak gila, waktu akunnya disegel inget gak? Ingat lu stres gue Sampai tahu. gue stres gitu dikatain semua orang. Iya. Kayak gue seumur hidup gak pernah stres dikatain orang anjing. Tapi waktu itu gue inget banget tuh. Waktu habis akun disegel selesai, ada closing, terus udah kan angkat nih. Udah nih, terus kita lihat respon orang-orang. Waduh, responnya tidak seperti yang kita harapkan, teman-teman. Yang stres pertama dia. Iya, karena idenya dari gua. Gue sih masih santai ya. Gue Gue merasa santai. tanggung jawabnya itu ada di gua. Tapi ya abis itu kita belajar juga, kita nambah followers juga. Iya, tapi yang gue pelajarin dari akun disegel itu sih lebih ke apa ya? Karena waktu itu kan kita dadakan banget tuh. Ya. Kita impulsif tuh waktu itu kayak lagi ada apa nih, kita bikin lah yang seru-seru. Yaudah kita bikin aja akun disegel segala macam lah. Cuma yang gue pelajarin mungkin harusnya kita lebih planningin opening sama closingnya aja sih yang penting sih, sama ceritanya tuh kita mau bangunnya gimana. Karena kalau gua kan orangnya kan apa, meledak-ledak apa, Iya, impulsif gitu. iya. Woi, kita bikin ini yuk. Kalau lu kan cuma di awal nih, Iya. tengahnya hilang, Belakangnya baru akhirnya terpikir. stres gitu kan. Nah kalau gue lebih kayak udah kita coba, Iya. kita coba. Gue juga gak mikirin sih waktu itu sih. Jadi memang waktu itu kita lumayan terpukul, nekat dan terpukul. Cuman setelah itu sih kayak ya santai aja. Tapi mungkin itu pertama kalinya kita ada followers yang gue selalu bilang kalau di sosial media yang ngatain itu karena nggak kenal. Oh iya benar. Iya gak sih? Ah. Kayak kalau sebelumnya tuh selalu kayak within our close community, Iya. kayak mereka kenal Yang udah tahu kita. memang kita ini. Tapi kayak waktu itu membuat kita kayak dijudge publik yang tidak kenal kita, yang cuman mau ke post itu dan Buat tahu. ngatain. Iya, buat- Karena waktu itu juga si post yang disegel itu kalau kata temen gue tuh sampai orang ketiga. Jadi kayak lu punya temen lu punya temen. Nah sampai ke orang ketiga itu nyampe tuh pos itu. Nah itu yang dari teman-teman gue responsnya lebih ke keren juga lu. Iya. Cuman dari orang-orang yang nggak nggak kenal kenal, kita. jadi melihat dari perspektif yang lain gitu. Ya nggak salah juga. Nggak Mungkin salah. lu kan kenapa gitu kan. Sama yang Emily in Paris juga sama kan. Banyak orang-orang yang tidak kenal Ya. yang ngatain, yang gue lihat nggak follow kita juga. Iya, I think padahal- itu achievement sih. Itu gue baru ngerti kalau kayak Kalau nggak ada yang benci lu tuh lu nggak melakukan Iya. sesuatu yang benar gitu. nggak coba hal baru gitu. Iya. Kayak gue baru ngerti sih kenapa kalau misalnya banyak dari influencer segala macam itu rasanya di hate speech tuh apa tuh gue baru paham gitu. Oh rasanya sakit juga ternyata teman-teman gitu. Padahal yang kita lakukan kita udah coba analisa sebaik mungkin, kita udah coba kayak enggak nih, ini nggak menyinggung siapa-siapa segala macam, tapi ya tetap aja Ya. sosial media gitu. Simply ya orang nggak mau, ya memang bukan hak mereka juga untuk Oke. untuk
apa namanya mau tahu gitu Iya, ya, iya. ya udah gitu. Oke, terus kita berarti udah nih ya. Sampai sini tadi kita udah ada off track sedikit nih. Oh gitu. Kita ngomongin sosial media jadinya. Oh gitu. Ngomongin post-post kita. Oh gitu. Kita balik ke culture. Culture. Oke. Culture di garis temu gimana nih, Pak? Gimana ya? Ya, culture kita happy-happy aja sih. Happy tapi Tapi kerja. kerja. Wih. Happy tapi deadline. Happy, tapi tapi begadang hari H. Gue baru sadar ya. Itu pos-pos orang-orang garis temu tuh kayaknya dari kan dulu kan gue yang bikin ya tuh pos-pos orang ya. Kayak idenya dari gue, sekarang kan udah gak dari gue tuh. Itu gue sadar kayaknya lagi pada ngomongin gue sebenarnya. Briefing hari ya. Sorry guys. Tuntutan mau gimana gitu. Tapi ya culture-nya di garis temu tuh jadi lebih ke, gue ngomongnya apa ya, ini ideal kita kekeluargaan, kita deket karena layernya juga belum banyak, tapi kita bisa profesional juga. Tapi itu yang jadi zona abu-abu yang harus dimainkan secara hati-hati menurut gue. Karena nggak banyak company yang bisa melakukan itu. Betul. Kayak lu kekeluargaan sama profesionalitas itu dua hal yang kayak tolak belakang gitu loh. Terus tuh mau jadiin satu itu susah. Tapi gimana caranya kita akhirnya menjalankan itu? Atau kenapa kita menjalankan itu? I think yang menurut gua yang agak beda dari perusahaan lain adalah kita selalu ada one on one sama semua Iya, kita tim ngobrol member, lah ya. ngobrol. Dan Ngobrol ngobrolnya bersama. bukan cuman ngobrolin kayak Kerjaan. deadline lu gimana, tapi Iya. kayak lu dibalik kerjaan lu Iya. gitu loh. Nah, I think itu salah satu yang bikin memang apa ya, kita semua jadi bukan cuman professional level aja Iya. sih. Lebih ngomongin ke lu, keluarga lu gimana, Lu mau terus gimana ke depannya. ada struggle apa, hidup lu lagi gimana, plan lu apa. Jadi kita ngomonginnya lebih memang masuk ke personal level gitu loh jadinya, bukan cuman kerjaan doang. And even kita partner, kita pertanyaannya lagi ngerasa apa sekarang Ya. di garis temu. Kayak mungkin nggak banyak kali ya orang di profesional yang kayak nanya, Dik lu gimana, lagi ngerasa apa gitu. Ya, Ya ya, kan ya, ya. kayak I think itu salah satu sesuatu yang bagus lah Ya, ya, ya. yang perlu kita iniin. Profesionalitas obviously ya kita butuh Tetap untuk terus on deadline, tetap kayak demandnya klien, apa yang kita janjikan kita coba deliver sebaik mungkin. Tapi ya itu sih, kekeluargaan itu mungkin kadang-kadang kita juga capek ngomong kerjaan mulu. Jadi yang kalau kita udah ngobrol, gue maunya tuh ngobrolnya juga lebih ke personal, lebih kayak ya udah sih ada apa gitu. terus apa lagi ya, ya kita berusaha membuat kantor jadi tempat yang fun. Ya. Berusaha ya. Berusaha. Meskipun sekarang kita udah nggak berusaha, kayaknya udah fun dengan sendirinya. Mereka yang bikin fun. Mereka yang bikin fun, jadi kita yang malah ikutan fun. Iya, kadang-kadang gue jadi outsider. Iya, outsider, nggak ngerti apa-apa. Gak ngerti Nggak ini ngerti apa sih apa-apa. inside jokes ini gitu. Tapi ya sudah lah, gue merasa gue membuat platform seenggaknya untuk itu ya. Terus kayak kita ada snack bar apa, itu kan usaha kita yang kecil-kecil sebenarnya untuk membuat lebih ini. Betul. Apalagi yang aneh? Apalagi culture di garis temu? Apa ya? Apa? Oh itu, gue pengen cerita culture tentang kita nggak terlalu ngeliatin background orang. Oh iya, iya itu yang menurut gua juga unik sih di garis temu. Orang bisa explore, kita Ah. kasih margin untuk mereka explore, Iya. nggak ini. Meskipun sekarang makin berkurang ya karena tuntutan. Dulu mungkin lebih santai, jadi kita Bisa, gampang kayak ada yang dari sales jadi finance di belakang layar, ada yang dari project manager jadi finance jadi copywriter gitu. Betul. Kan, ada yang macem-macem gitu. I Karena think mungkin itu- waktu kita interview juga pertanyaan paling terakhir yang kita tanya itu kuliah lu apa? Mm-mm. Atau enggak lu studi lu apa? Pertanyaan awalnya kita lebih pengen malah kenal orangnya ya. Iya, Jadi lu kayak- 5 tahun lagi mau ngapain? Iya, kayak lu lu tertarik sukanya nggak sama apa? kerjaannya. Iya. Jadi itu juga yang mungkin karena kita basically kita nggak terlalu care amat sama begituan. Karena kita di luar dari sistem korporasi gak sih? Dik? Iya. Jadinya kayak kenapa harus kayak begitu? Jadi kayak kita Iya, ya iya. udah bikin gaya kita sendiri yang turns out ternyata not bad. Dan even kita pun juga kan bukan dari background agency, bukan dari background Iya. marketing. Jadi kita nggak tahu kalau agency tuh harus kayak gini atau harus kayak gitu Iya. gitu. Jadi kayak kita bikin ya itu tadi agile aja. Kayak ada masalah apa ya kita be agile. Betul. Gitu. Itu sih paling ya. Apa lagi? Ya? Udah deh kayaknya ya. Ntar kalau yang aneh lagi kita update deh. Oh, kayak ini Gior kalau yang aneh lagi gua nggak punya laptop. Jadi ya udah rekan setim Oh iya bener tuh, capek tuh sampai gue. ya udah
Untung HP-nya sekarang ada bagusan. Nggak ada. Dulu HP-nya tipe mulu anjir Sekarang juga masih ya. Nggak men-solve Iya. itu. Tapi ya itu, jadinya ya mungkin tidak ada yang meng-expect gue untuk kayak bayar apa balas email atau apa kayak ya udah. Panas Itu sih. culture Oke. kebiasaan. Apa lagi ya? Udah ya. Udah jangan garing-garing. Udah, gue udah kepanasan. Oke guys, episode kali ini gini aja. Habis itu teman-teman boleh submit juga pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mau tahu Oh iya, boleh. seputar dunia agency dari foundernya Garis Temu. Biar produser gampang tuh kerjanya tuh. Ya, terus juga mungkin pertanyaan-pertanyaannya lebih yang ke bisnis, lebih ke apa yang kita bisa Lebih, mungkin ya, pengalaman boleh lah. kita Apa aja yang lah. hanya 2 tahun ini kita bisa sharing. Ya. Thank you guys. Bye. See you.